Halo guys, jumpa lagi di channel Caranesia. Apa kabar semuanya? Kali ini aku mau bagiin tutorial cara bikin PSB dengan cara yang sangat mudah guys. Sebenarnya cara ini udah pernah aku bagiin di video sebelumnya, tapi karena ada beberapa pertanyaan yang katanya mereka ini gagal setelah mempraktekkan cara yang aku bagiin itu. Nah, di sini aku mau bagiin lagi caranya, mudah-mudahan cara ini lebih bisa dipahami lagi ya. Jadi supaya ketahuan letak kesalahannya ada di mana. Soalnya kemarin tuh ada yang tanya, tapi aku tanya balik, dia nggak jawab guys. Nggak tahu ya apa karena jarang online atau gimana. Jadi nggak ketahuan masalah gagalnya ini ada di mananya. Oke guys, sebelumnya silahkan dukung terlebih dahulu channel ini dengan cara di subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Nah, di sini bahan yang aku pakai ini kayak biasa ya. Ini telur ayam kampung. Ini bisa diganti pakai telur ayam ras atau ayam biasa yang ada di warung-warung itu. Jadi kalian bisa pakai telur yang mana aja. Terus air ya guys. Nah, ini airnya aku pakai air sumur. Air sumur biasa ya. Ini wadahnya aku pakai botol air mineral. Ini caranya gampang banget guys ya, kayak biasa sih. Nih, botolnya kita buka, terus telurnya ini kita masukin ya. Telurnya kita masukin. Ini boleh sama cangkangnya, boleh juga enggak ya guys. Jadi kalau kalian masukin sama cangkangnya ini nggak apa-apa guys, nggak ngaruh. Oke, terus kita isi air ya guys. Jangan penuh-penuh dulu, kita kocok biar gampang ngocoknya ya. Kalau kepenuhan agak susah. Oke, udah campur rata ya. Kita tambah lagi airnya. Loh, nggak kelihatan ya. Tuh, ini kameranya mereng. Guys, gini aja kita sisain buat angin ya. Jadi nggak usah penuh-penuh guys. Kita kocok lagi.
Oke, saatnya penjemuran. Nah, buat penjemuran ini kalian bisa dengan cara digantung guys. Jadi di bagian leher botol ini kalian kasih tali, terus botolnya kalian gantung, bisa, atau ditaruh di atap di genteng ya, ini juga bisa guys. Dan kalau malam nggak perlu diangkat guys, nggak perlu disimpan dalam rumah ya, biarin aja di situ sampai dia jadi. Ini kalau satu butir telur buat satu botol, ini mungkin butuh waktu agak lama lagi guys ya, agak lama lagi. Nah idealnya satu butir telur ini buat 7-10 liter air guys, artinya kita butuh 7 botol ini buat satu telur. Nah ini berhubung aku nggak ada botol lain lagi, punyanya cuma satu ini doang guys, jadi ya satu butir telur ini buat satu botol. Nah kalau kalian mau bikin, kalian harus siapin 7 botol ukuran 1,5 liter ya guys, 1,5 liter. Nah per botolnya ini nanti diisi 1 liter, disisain yang setengah liter ini kosong ya buat udara. Terus kenapa kok aku bikinnya ini nggak pakai MSG dan segala macem di awal pembuatan ya? Ini karena di telurnya ini udah ada nutrisinya guys, ada pakan buat si bakteri. Nah kalau kita tambahin pakan lain ya, kita tambahin pakan lagi, kita kasih MSG, kita kasih terasi, atau kita kasih lain-lain gitu ya, ini justru apa ya, justru malah lambat guys, stagnan gitu ya. Jadi perkembangan bakterinya ini lambat karena kebanyakan pakan ya. Nah justru MSG-nya aku kasih setelah bakterinya jadi guys, setelah bakterinya berkembang banyak, setelah airnya ini berubah jadi merah, baru aku kasih MSG. Aku kocok lagi kan ya, aku kocok lagi, baru aku simpen. Terus buat teman-teman yang kemarin komentar di video sebelumnya ya, katanya udah bikin tapi gagal. Nah ini gagalnya gagal gimana guys? Soalnya nggak jelas sih keterangannya, cuma bilang gagal doang. Nah di situ aku udah tanya balik, udah berapa lama bikinnya, tapi nggak ada jawaban. Terus airnya pakai air apa gitu juga nggak ada jawaban juga. Karena semua itu berpengaruh ya guys ya. Air juga berpengaruh guys. Usahakan kalian kalau bikin jangan pakai air pump. Soalnya air pump ini kan dia mengandung kaporit yang justru membunuh bakteri ya. Nah sedangkan PSB ini kan bakteri guys. Ya kalau airnya mengandung kaporit buat ngebunuh bakteri ya otomatis PSB-nya nggak bisa berkembang gitu. Jadi kalian harus pakai air sumur atau air hujan atau air kolam. Tapi air kolam juga ada yang bilang kurang bagus. Biasanya kalau kita pakai air kolam hijau ya, jadinya hijau, jadi bukan merah. Nah kata sebagian orang, hijau ini bukan PSB guys. Jadi yang berkembang bukan PSB, tapi ada bakteri lain atau jenis alga gitu ya, nggak tahu sih guys. Tapi ada juga yang bilang kalau itu ya PSB juga guys. Jadi mau merah, mau hijau, mau biru, tetap aja itu PSB. Mana yang benar aku juga nggak tahu guys. Ya tinggal kita coba aplikasikan aja ya ke tanaman kita. Kalau dia bagus kayak kita pakai PSB umumnya, ya berarti itu emang PSB. Tapi kalau nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, berarti yang benar ya yang alga ya. Aku sendiri nggak bisa buktiin guys kalau yang hijau ini alga atau PSB ya. Soalnya aku bikin nggak pernah dapet yang warnanya hijau. Aku bikin jadinya merah terus. Nah, silakan kalian tulis aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya. Misalkan kalian udah praktekin cara ini, tapi kok masih gagal gitu ya. Udah
15 hari atau sekian hari gitu ya, kok PSB-nya masih tetap aja warnanya kuning gitu ya, nggak berubah, kuning atau putih gitu ya, nggak ada perubahan, nggak merah. Nah, silahkan ditulis aja di kolom komentar, tapi ditulis dengan sejelas-jelasnya ya, cara bikinnya gimana, apa udah sesuai sama yang aku bikin di video ini atau enggak gitu ya. Terus proses penjemurannya juga gimana, apa full kena sinar matahari sehari 8 jam gitu ya, apa kurang gitu, itu juga perlu dijelasin. Soalnya walaupun persyaratan lainnya udah terpenuhi, kalau apa penjemurannya ini nggak maksimal ya tetap aja nggak ini guys, apa lambat ya, jadinya lambat. Terus ada juga pertanyaan kalau pakai inkubator gimana. Kalau aku nggak tahu ya guys, soalnya aku belum pernah coba. Ya kalau kalian mau praktek, mau coba, silahkan dicoba aja. Kalau kayaknya ini ya, kayaknya gitu, kayaknya sih bagus. Bahkan mungkin lebih bagus ya, karena bisa apa namanya, sehari bisa kena panas 24 jam full. Terus panasnya juga kalau inkubator telur itu kan paling rendah 35, 36, 35, maksimal 40 lebih dikit. Soalnya aku juga pernah netesin telur, jadi suhu telur yang aku tahu segitu sih buat netesin telur ya. Paling rendah 35, maksimal 40. 40 itu kalau telurnya udah mau netes ya, udah deket-deket waktu netes, sekitar 5 hari sebelum netes dia udah butuh suhu segitu. Silahkan dicoba aja guys, semoga berhasil ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara di subscribe supaya channel ini semakin berkembang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.